Kalau dia tetangga. Puluhan massa dari Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah Bengkulu Selatan menggelar aksi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bengkulu Selatan pada Selasa 2 Desember 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes para pengurus rumah ibadah terhadap beberapa kebijakan legislatif. Menurut mereka, kebijakan tersebut dinilai tidak memihak kepada masyarakat. Untuk informasi yang akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Rekan Nur Rahma, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Kembali lagi bersama saya Nur Rahma Sagita, reporter dari Tribun Bengkulu. Puluhan massa dari Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah Bengkulu Selatan menggelar aksi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bengkulu Selatan pada Selasa 2 Desember 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes para pengurus rumah ibadah terhadap beberapa kebijakan legislatif. Menurut mereka, kebijakan tersebut dinilai tidak memihak kepada masyarakat. Selain menyuarakan sejumlah tuntutan, massa aksi juga membawa keranda sebagai simbol matinya keberpihakan DPRD kepada rakyat, terutama kepada para pengurus rumah ibadah. Ketua Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah Retno Mebori mengatakan aksi saat bahwa penghapusan anggaran insentif bagi pengurus rumah ibadah dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian wakil rakyat. Berikut 7 tuntutan Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah. Yang pertama, mengancam pembatalan sepihak pembayaran insentif pengurus rumah ibadah tahun anggaran 2025. Yang kedua, menuntut pembayaran insentif tahun 2025 paling lambat 10 hari dari tanggal aksi. Yang ketiga, menuntut penganggaran kembali insentif pengurus rumah ibadah pada APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, mengancam pembelian 3 unit mobil dinas mewah oleh unsur pimpinan DPRD Bengkulu Selatan pada tahun 2025 yang menelan anggaran lebih dari 3 miliar. Padahal pada perubahan anggaran 2024, DPRD sudah membeli 3 unit kendaraan dinas senilai hampir 2 miliar. Yang kelima, mengkritisi total belanja kendaraan dinas yang mencapai lebih dari 5 miliar. Dalam 2 tahun anggaran, sementara insentif untuk pengurus rumah ibadah justru dihapuskan. Yang keenam, mendesak KPK, Kejagung, Kejati, dan Kejari Bengkulu Selatan untuk memeriksa dugaan adanya kerjasama terstruktur antara unsur pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dalam pembelian kendaraan dinas tersebut. Yang ketujuh, meminta Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan mengirim auditor independen untuk mengaudit APBD Bengkulu Selatan tahun anggaran 2024-2025 karena diduga terjadi kebocoran anggaran serta indikasi penyalahgunaan dana negara. Nah, dengan adanya aksi tersebut, Tribuners, akhirnya DPRD Bengkulu Selatan buka suara. Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, mengungkapkan bahwa hak-hak yang dulunya mereka terima pada tahun-tahun sebelumnya kini terputus karena adanya efisiensi anggaran pada 11 Agustus 2025. Sehingga anggaran yang semulanya seharusnya dibayarkan seperti gaji pengurus masjid pada tahun 2025 terpotong dan tidak bisa dicairkan karena dikembalikan ke pusat. Juli menjelaskan surat efisiensi keluar pada tanggal 11 Agustus 2025 dan ditunjukkan kepada Basarnas Bengkulu Selatan. Adapun surat tersebut berisi bahwa Badan Keuangan Daerah BKD telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 per 7 Maret 2025. Sementara itu, Juli menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD 1, dan Wakil Ketua DPRD 2 telah dianggarkan sebelum terjadinya efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan mobil dinas lama telah melalui proses lelang. Juli menambahkan untuk mobil dinas penganggaran sudah sesuai regulasi di APBD tahun 2025. Saat itu kendaraan jabatan untuk pimpinan DPRD memang telah kosong karena bahwa pihaknya mobil lama sudah dilelang. Setelah disahkan pembelanjaan APBD 2025 dilakukan oleh OPD yang berwenang. Terkait solusi, Juli mengatakan bahwa pihaknya terus mencari cara agar anggaran gaji pengurus masjid bisa kembali diadahkan sesuai regulasi. Ia menegaskan bahwa semua proses ini sudah sering diperjuangkan, namun belum berhasil karena terpangkas oleh efisiensi anggaran. Berikut Alinda laporan dari saya kembalikan ke studio.
Nanti kita lanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, doa, dan kita bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak tetangga. Naiklah. Bapak apa itu kami tanyakan dikit supaya bapak kita di dalam lebih jelas apa sebenarnya yang para pengurus masjid keluhkan di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Melalui aplikasi EIBA tidak bisa terobos sekonyong-konyong kodar atau Jawatu. Kita ada. Nanti kita lanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, doa, dan kita bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak tetangga. Naiklah. Bapak apa itu kami tanyakan dikit supaya bapak kita di dalam lebih jelas apa sebenarnya yang para pengurus masjid keluhkan di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Melalui aplikasi EIBA tidak bisa terobos sekonyong-konyong kodar atau Jawatu. Kita ada. Nanti kita lanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, doa, dan kita bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak tetangga. Naiklah. Bapak apa itu kami tanyakan dikit supaya bapak kita di dalam lebih jelas apa sebenarnya yang para pengurus masjid keluhkan di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Melalui aplikasi EIBA tidak bisa terobos sekonyong-konyong kodar atau Jawatu. Kita ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.